Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Syauta di Dayakolot. Hari ini saudara tanggal 22 Mei, minggu keempat tahun 2022. Kita tetap ibadah online. Siapkan hati kita untuk masuki ibadah minggu raya. Tujuan hidupku hanyalah
kasih buat pagi hari ini Tuhan, tak terasa sudah memasuki tanggal 22 di dekat-dekat akhir bulan Mei Tuhan, tahun 2022. Tuhan, mari pimpin kami Tuhan, berikan kami terus Tuhan pengertian, kebenaran firman Tuhan agar kami menjadi murid yang sejati di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan urapi setiap jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan, mari lawat mereka satu persatu Tuhan, pertemukan mereka dengan kasih-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan, kelemahan ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Baik saudara, selamat pagi. Kita memasuki minggu keempat di bulan Mei ya. Nah, hari ini saudara kita akan lanjutkan pelajaran. Kalau minggu yang lalu kita udah belajar tentang kenapa kita harus memberikan persembahan persepuluhan. Karena di dalam Malaki 3 ayat 8 berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Nah, tentunya saudara akan tahu pertanyaannya, boleh nggak kita menipu Allah? Kan tidak boleh ya. Jadi persembahan persepuluhan adalah salah satu bentuk saudara iman kita kepada Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Yesus berkata, aku adalah pohon anggur yang benar. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi artinya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita ini bagaikan ranting-rantingnya Tuhan. Kita bisa menghasilkan buah kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, kita akan membahas, meneruskan tentang tinggal di dalam Tuhan, saudara ya. Mari kita lihat firman Tuhan, saudara. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, ya. Berkata demikian, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tentunya, saudara, ketika kita ibadah, saudara harus pastikan diri saudara percaya kepada Tuhan. Karena bahaya sekali kalau orang mendengar firman Tuhan tidak percaya. Ya, ada banyak anak Tuhan gagal menerima wahyu daripada Tuhan karena ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia hanya sekedar hadir, tetapi iman percayanya tidak ada, saudara. Sehingga firman Tuhan itu tidak akan menghasilkan dampak dalam kehidupannya. Ini jemaat, perhatiin baik-baik ayatnya. Jadi kita harus meneliti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Dikatakan Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Saya ulang lagi, yang percaya. Kalau kita percaya, pasti saudara, setiap kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita. Amin. Nah, dikatakan selanjutnya yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Artinya saudara, tetap dalam perintah Tuhan ya. Kamu benar-benar adalah dikatakan murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dikatakan tetap di dalam firman-Ku. Artinya tetap di dalam perintah Tuhan. Selama kita hidup tinggal di dalam perintah Tuhan. Misalnya apa perintah Tuhan? Ya, pagi-pagi kita berdoa ya. Perintah Tuhan katakan berdoa. Ya, jangan lupa engkau berdoa. Senantiasa harus berdoa. Bahkan Yesus ketika mau naik ke Kalvari, Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Berdoa, saudara. Roh memang penuh, tapi daging itu lemah. Karena itu kita harus punya dasar kuat di dalam roh kita. Kita kasih makan roh kita setiap hari. Ayat firman Tuhan di dalam ketika Yesus dicobai, saudara lihat ya, di dalam Matius 4 ayat 4 berkata begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya perintah Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita percaya bahwa firman Tuhan itu ada kuasa, karena firman Allah berkata, firman Allah bukan terdiri atas perkataan, tetapi kuasa. Sudah perhatiin baik-baik. Ketika engkau memberikan persembahan persepuluhan minggu yang lalu setelah kita diajar, saudara belajar praktek, saudara. Ya,
Jadi mendengar bukan untuk melupakan. Nah, yang paling bagusnya begini, ada banyak anak Tuhan gagal menerima wahyunya Tuhan karena mereka bukan saja tahu akan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tidak hafal atau lupa akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mau praktek firman Tuhan kalau kita melupakan kata-kata firman Tuhan? Nah, Yakobus, saudara lihat Yakobus 1 ayat 23 sampai 25 berkata begini. Yakobus 1 ayat 23 sampai dengan 25 berkata begini, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi saudara, Yakobus 1 berkata ayat 23 sampai 25, ada banyak anak Tuhan gagal karena mendengar dan melupakan. Nah, kita kalau ibadah ke gereja, saudara dengar khotbah, saudara dengar firman Tuhan, bukan untuk sebagai gaya atau setiap minggu saja duduk di kursi manasin kursi gereja, tetapi saudara diajarin di situ untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, artinya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita mendengar firman Tuhan terus kita melupakannya, seperti persembahan perpuluhan. Saudara, ada banyak anak Tuhan yang mulai tidak memberikan, terus tiba-tiba ada masalah, ada musibah, ada sakit penyakit melanda kehidupan keluarganya. Mereka menganggap, waduh, ini karena apa? Kita kurang jaga badan. Padahal saudara, firman Tuhan jelas mengatakan, ya, maka aku akan mengharik belalang pelahap. Ya, bisa apotek, bisa dokter, saudara, bisa rumah sakit, apotek, dokter, bisa langganan ke situ terus. Padahal Tuhan sudah ajarkan, jikalau engkau tinggal di dalam firman-Ku, sungguh-sungguh tinggal, artinya sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah akan memerdekakan saudara. Ya, orang sakit Tuhan bisa sembuhkan, bisa, saudara. Kenapa? Kebenaran itu ketika kita lakukan akan menjadi, saudara, memerdekakan kita. Contoh aja ini, saudara. Seperti gosok gigi, saudara. Ya, dulu waktu kecil kita diajari suruh gosok gigi. Pertama kita nggak suka, sakit. Tapi kelamaan setelah menjadi besar dan dewasa, kita mengerti gosok gigi itu penting. Kenapa? Untuk menjaga gigi kita nggak rusak dan napas kita nggak bau, dan kita bisa lebih sehat, lebih tampan kalau pria. Kalau wanita lebih cantik karena giginya putih dan bersih. Jadi kita menyatu dalam satu kebiasaan. Nah, dikatakan tinggal di dalam firman Tuhan adalah sungguh-sungguh melakukan, menjadi sebagai apa, saudara? Sebagai habit, sebagai kebiasaan dalam kehidupan. Nah, melakukan firman Tuhan, saudara, harus sampai menjadi gaya hidup, menjadi habit dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita berjanji sama orang, kita belajar menempatinya, saudara. Untuk apa? Ini habit, ya. Karena Tuhan itu Tuhan perjanjian, saudara. Dia selalu menepati janji-janjinya. Dan saya sangat percaya, Tuhan bilang, pergilah, beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Termasuk apa? Sembuhkanlah orang sakit. Itu perintah Tuhan yang telah Tuhan ajarkan kepada orang percaya. Maka dikatakan hanya orang percaya saja yang bisa mengalami kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau betul-betul tinggal di dalam firman Tuhan. Jadi artinya tinggal di dalam firman Tuhan adalah, saudara, sungguh-sungguh melakukan. Jadi menjadi sebagai gaya hidup, habit. Kalau kita bersalah, kita belajar minta ampun, minta maaf kepada sahabat, kepada teman, kepada saudara. Kita jangan menjadi orang bebal, saudara. Kalau kita sudah melukai tubuh Kristus, kita belajar meminta ampun, meminta maaf. Sehingga apa? Berkatnya bukan buat teman kita, berkatnya buat saudara, buat tubuh Kristus.
sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, hal ini akan menjadi suatu kemenangan buat saudara. Bukankah kita disuruh sama Tuhan tinggal di dalam aku? Kalau engkau mau berbuah, menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah roh, bahkan buah jiwa, kau harus tinggal di dalam Tuhan. Satu kali saudara, ketika saya baru-baru bertobat puluhan tahun yang lalu, saya pernah meminta kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang saya ingin bertobat, tapi saya ini orangnya nggak sabaran, Tuhan beri saya roh kesabaran. Jadi semenjak saya berdoa itu saudara, ada banyak kejadian yang menimpa diri saya yang membuat saya tidak sabar, marah. Akhirnya saya emosi, ya. Saya berdoa terus lagi sama Tuhan, Tuhan bagaimana ini kok saya semakin kuat berdoa, semakin lama semakin saya diperhadapkan dengan hal-hal yang sebenarnya membuat saya emosi saya naik terus. Dan satu kali Tuhan bukakan kebenaran ini adalah tinggal di dalam aku. Artinya kita dilatih tiap hari dengan situasi, dengan keadaan yang membuat kesabaran kita hilang habis. Tapi lama-kelamaan kita mulai jadi sabar. Saya mulai belajar dari situ. Ternyata ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terpikirkan oleh saya. Tapi setelah beberapa tahun berjalan, saya boleh mengerti, oh kesabaran tuh memang dibuat kita nggak sabar, sehingga kita belajar sabar. Belajar sabarnya gimana? Ya kita tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan bilang sabarlah. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan. Ada masalah persoalan, saya seringkali konseling dengan orang-orang, selalu bertanya, aduh ini masalah saya berat begini-begini, masa begini. Orang-orang cerita udah banyak ngeluh. Saya bilang namanya juga kehidupan. Kita harus menerima persoalan masalah, apalagi rumah tangga, saudara ya. Kalau saudara menikah dengan pasangan, saudara menikah dengan istri, dengan suami, semuanya udah cocok. Terus ketika saudara bilang, saya menyesal menikah dengan dia, karena dia tidak, ya dikatakan tidak menyenangkan hati, tidak on time, tidak sungguh-sungguh komitmen. Saudara harus mengerti bahwa perjanjian nikah, sebelum kita nikah, kita diberikan perjanjian. Ditanya sama hamba Tuhan, benarkah engkau mau menerima suamimu si ini dengan keadaan suka maupun duka? Sebaliknya istri juga dikatakan demikian. Ya. Jadi ketika ada masalah persoalan adalah kembali ke kita. Kita ingat janji kita. Janji kita adalah setia menerima keadaan istri kita atau suami kita dalam keadaan apapun. Karena tengah-tengahnya adalah Kristus. Artinya kita harus tinggal di dalam Kristus. Jadikanlah sebuah kebiasaan atau habit, kalau kita berbeda pendapat, memang kita beda pendapat, suku aja berbeda. Contoh saya, suku saya Ambon, istri saya sukunya Cina, Jawa. Makanya untuk bersatu sulit. Tapi ketika perbedaan itu ada, di tengah-tengah ada Kristus yang mempersatukan. Karena apa? Kasihnya. Dasar kehidupan suami istri adalah kasih. Tuhan Yesus katakan kasih. Kasih itu artinya anugerah. Walaupun istri kita salah, walaupun istri kita menjengkelkan, anugerah Tuhan harus kita berikan pengampunan. Karena ada anugerah Tuhan, yaitu di Kalvari. Demikian juga sebaliknya istri. Kalau suaminya mungkin menjengkelkan, suaminya mungkin selingkuh, saudara tetap harus pegang dasar kehidupan rumah tangga adalah kasih Kristus. Kasih Kristus apa? Anugerah. Artinya yang diberikan dengan cuma-cuma. Yesus sudah memberikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma. Kita berikan juga pengampunan kepada pasangan kita dengan cuma-cuma. Kenapa? Karena kita juga banyak salah. Tapi Tuhan selalu mengampuni dengan cuma-cuma. Asal kita percaya dan kita mau mengubah pola pikir kita dan gaya hidup kita. Amin. Jadi sampai kita menjadi apa? Menjadi habit, menjadi kebiasaan mengampuni. Artinya ketika kita ada masalah, ego kita, kerajaan kita udah digantikan dengan kerajaan Allah. Makanya Yesus katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah tiba.
Bertobat saudara. Kalau saudara mengalami suka marah, suka guntam emosi sama pasangan, ingat kerajaan Allah sudah dekat. Kata bertobat itu artinya berbalik. Ingat bahwa engkau diselamatkan karena anugerah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan saudara, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah Bapa, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Makanya Dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Ini artinya baptisan. Mati bersama dengan Kristus yang pertama. Yang kedua dicelupkan, dikuburkan bersama dengan Kristus. Yang ketiga adalah dibangkitkan. Artinya manusia yang lama yang dulu diperintah oleh ego kita, oleh keakuan kita, oleh kerajaan kita, digantikan oleh kerajaan Kristus yang memerintah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi hidup di dalam Kristus, di dalam firman-Nya adalah menggantikan tahta kita. Yang dulunya adalah kerajaan kita diganti dengan kerajaan Kristus. Tinggal di dalam Tuhan. Artinya kita sungguh-sungguh tekun melakukan firman Tuhan. Ketika kita tiap hari melakukan itu, maka akan timbul satu namanya kesabaran. Mulai timbul adalah kesadaran akan kelemahan kita. Saya seringkali, kalau dulu sering langsung menghakimi istri atau pasangan, saya mulai belajar bagaimana Kristus memandang saya. Ketika kita minta ampun di gereja, Tuhan ampuni saya, tetapi pulang melakukan lagi, tapi Tuhan tetap menunggu kita untuk bertobat. Dan kita bertobat, Tuhan bilang, ya jangan melakukan lagi. Tuhan Yesus sudah banyak sabar sama kita. Demikian juga saudara dan saya. Saudara harus sabar sama pasangan saudara, sama anak, sama keluarga, sama sahabat, sama siapapun juga. Ya, kita nggak usah marah-marah, biarin aja. Kita jalanin aja, kita harus terima dengan kesabaran. Karena di dalam Kristus ada pengampunan. Di dalam Kristus ada pemulihan. Di dalam Kristus ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ketika kita melepaskan itu, maka kita akan menjadi gaya hidup. Kita tinggal di dalam Kristus, jadi gaya hidup kita. Ketika kita tahu bulan kita menerima gaji, kita mengembalikan milik Allah. Mengembalikan milik Allah persepuluhan artinya saudara, kita tidak merampok Allah lagi. Karena kata roh, saudara boleh lihat di dalam bahasa Inggris, terjemahannya adalah di situ ada kata merampok. Jangan kita di gereja mengangkat tangan haleluya terus kita tidak memberikan persepuluhan, sama dengan kita merampok. Nah, lakukan tiap bulan sebagai gaya hidup dalam kehidupan kita orang percaya. Orang percaya dibenarkan karena percaya kepada Tuhan, bukan karena melakukan firman Tuhan, tetapi karena percaya. Artinya gini, ketika saudara melakukan firman Tuhan, itu dasarnya karena saudara percaya akan anugerah Tuhan. Amin. Jadi bukan karena kuat gagah kita, tetapi oleh karena kita mau mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau engkau percaya akan hal itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Tuhan Yesus katakan jangan khawatir, tetapi kita tiap hari khawatir. Tuhan bilang pandang burung di udara, dipelihara oleh Tuhan. Harusnya kita percaya kalau Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong, janjinya ya dan amin. Itu makanya kita harus lakukan tiap hari. Kepercayaan kita ulang lagi tiap hari. Menjadi habit, menjadi sudah kebiasaan dalam hidup kita. Kita menyatu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menyatu dengan perintah Tuhan. Kita tinggal di dalam Kristus. Dan akhirnya ketika kita tinggal, ada buah-buah roh. Ada buah-buah kasih dalam kehidupan kita. Amin. Inilah firman Tuhan minggu ini yang saya bisa bagikan buat jemaat yang terkasih. Ya, saya tidak bisa panjang, tapi saya tahu bahwa kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Kalau ada yang sakit saat ini, saya kasih tahu, Tuhan bilang Tuhan sudah mati, darahnya sudah menebus dosa dan luka-lukanya. Itu adalah bukti penyakit saudara telah diangkat. Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian. Mataku tertuju
Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Firman Allah telah diberitakan. Biarlah setiap jemaat Tuhan terbuka mata rohaninya, bahwa setiap kita harus tinggal di dalam Tuhan. Mendengar firman Tuhan bukan untuk dilupakan, tapi mendengar firman Tuhan untuk dilakukan. Itulah kelebihannya seorang hamba Tuhan. Karena selalu, tiap kali ibadah, dia selalu mempersiapkan khotbah. Itu artinya dia membaca firman Tuhan. Dia siap melakukan firman Tuhan. Karena khotbah yang hidup adalah ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan dan kita mengkhotbahkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Lawat berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir menyaksikan, keluarga Andri, keluarga Exal Tuhan, keluarga Johan juga Engkau lawat dalam nama Yesus. Berkati juga keluarga Kiki, siapapun yang menyaksikan ini Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan, sehingga mereka mengalami namanya tinggal di dalam Tuhan, dan mereka mengalami buah-buah roh dan kebenaran ya Bapak. Terima kasih Bapak, dan hamba berdoa juga Tuhan buat kehidupan kami sehari demi sehari. Mari berkati Tuhan, bangsa negara kami juga berkati. Bahkan hamba berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami, mari berkati Tuhan agar terus Tuhan diurapi oleh Tuhan, sehingga bangsa Indonesia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan hamba berdoa juga Tuhan buat Tuhan semua yang menyaksikan acara ini, Tuhan Kau lawat satu persatu yang tekun menyaksikan, dan Kau percaya apapun yang Engkau butuhkan. Tuhan katakan, mintalah sederhana. Kalau engkau butuh sesuatu, ketuklah pintu, carilah maka akan mendapat. Inilah janji Tuhan. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, betul-betul tinggal di dalam Tuhan, apa saja yang kau minta dan doakan, Tuhan Yesus katakan, aku akan memberikannya untuk memuliakan nama Tuhan, nama Bapa di surga. Terpujilah namamu Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat semua kami Tuhan yang setiap menyaksikan, subscriber juga berdoa Engkau berkati, bahkan gereja Tuhan juga Tuhan berkati Tuhan. Berdoa juga buat keluarga Semi, Siwabesi dan istrinya Engkau berkati Tuhan, sebagai pengembalaan di Tanjung Priok Engkau berkati. Berdoa buat semua keluarga besar Siauta Tuhan di Dekot maupun di Cibubur dimanapun juga Engkau berkati dalam nama Yesus. Bahkan aku berdoa Tuhan buat anak kami Maria Yosi, cucu kami Marsa Engkau berkati juga anak kami Kleman, berkati kesehatan, kuatkan dalam persiapan mudik Tuhan ke Indo Tuhan. Engkau berkati anak kami Tuhan, berkati sehatkan, kuatkan, jangan payah dan halangan, sertai perjalanan dia nanti kalau mudik ke Indo Tuhan. Anak kami juga Engkau berkati dalam kuliahnya, berkati istri kami dalam pekerjaan usahanya, rapi terus senantiasa Tuhan, agar menjadi sumber Tuhan berkat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus. Mari semua yang telah menerima kebenaran firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.